Botol kosong ditemukan pada pukul 8.54 WIB dengan koordinat 07.41 menit 00 detik Lintang Selatan, 111 10 menit 30 detik Bujur Timur. Lain-lain plotting jalur terdekat, jalur evakuasi. Demikian KD. Gue cuma bisa nunggu bantuan dari orang lain. Kalau emang sekiranya gue memang ditakdirkan buat mati di situ, ya gue ikhlas gitu kan. Karena ya gue bingung mau mana lagi, karena ya jalur pun juga nggak ada gitu kan. Kalaupun mau kemana pun juga ntar yang ada malah makin dalam, makin kejerumus. Kita nggak tahu depan ada jurang, ya kan? Kita nggak tahu juga kan. Jadi ya bisa dibilang pasrah iya, tapi tetap ya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di malam kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mempunyai kisah horor. Penasaran dengan siapa narasumbernya di malam kali ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Pule. Selamat malam, Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, makin cerah aja Bang muka kayaknya. Waduh, Kayak ada vape-vape gimana gitu Bang. abis kena lampu tembak tadi, Bang. Oh, jadi cerah ya. Sendirian di tengah hutan, tersesat, apa yang bakal Bang Pule lakukan? Gue cuma bisa nunggu bantuan dari orang lain. Kalau emang sekiranya gue memang ditakdirkan buat mati di situ, ya gue ikhlas gitu kan. Karena ya gue bingung mau mana lagi, karena ya jalur pun juga nggak ada gitu kan. Kalaupun mau kemana pun juga ntar yang ada malah makin dalam, makin kejerumus. Kita nggak tahu depan ada jurang, ya kan? Kita nggak tahu juga kan. Jadi ya bisa dibilang pasrah iya, tapi tetap ya berdoa. Percaya nggak sih Bang sama hal-hal gaib yang ada di gunung Bang? Percaya, Percaya? pasti ada, Oke. pasti ada. Jadi makanya tadi yang gue bilang Bang, ya kita ke gunung mau ngapain? Tujuan kita mau ngapain? Kita bertamu gitu. Karena mereka itu semua yang ada di gunung ataupun gunung sana itu mereka udah lebih dulu dibandingkan kita. Oke. Ya anggap aja ya kayak kita ke rumah orang, kita bertamu gitu. Jadi ya dari segi omongan, ucapan itu dijaga, terus sampah juga harus kalau bisa bawa kantong kresek sendiri ya biar bisa disimpan di tas atau kayak gimana. Ya apapun ya, pokoknya tujuan kita naik ke gunung mau ke atas gitu. Habis itu pulang kayak gitu. Jadi saya penasaran nih apa yang bakal Bang Pule ceritakan nanti. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Pule. Saya sebagai public figure di sini. Ini kalau buat saya pribadi, kalau untuk terjun dunia entertain itu dari 2018 sampai sekarang. Oke. Progres ya. Sampai sekarang masih jalan di Sampai dunia sekarang masih entertain. jalan. Oke. Selain syuting, kesibukan abang tuh apa aja bang? Kesibukan lainnya kebetulan punya hobi juga di olahraga, ya kan, kayak futsal ataupun basket. Terus juga ada sampingan di host live. Oh, oke, di host live juga berarti itu. Nah, ngomongin tentang karakter abang Pule nih ya. Saya mau nanya bang, pernah naik gunung nggak sih atau mencoba main-main di alam gitu?
Kalau dibilang naik gunung sih udah pernah. Pernah? Cuma ya sekali ya buat Sekali. orang awam. Karena gue juga bang masih awam banget kan di apa namanya buat naik gunung tuh dibilang pernah, iya pernah. Tapi pas lagi tuh naik gunung gede. Karena lagi tuh posisinya kita habis manggung. Karena kebetulan gue juga punya band bang dulu. Jadi kita selesai manggung ya cobalah kita kemana ke Pangrango sebetulnya. Pangrango ataupun Gunung Gede di sana ya sekalian main-main lah. Itu pertama kalinya gue naik gunung bang, Oh. ke Gunung Gede. Seperti apa tuh Bang awal mula ceritanya? Waduh. Boleh diceritain dulu Bang? Boleh, kalau untuk ini kan dari Sukabumi intinya. Iya. Kita habis manggung, jadi dari Sukabumi kita selesai manggung itu langsung pulang. Itu sebenarnya udah lewat dari apa namanya Gunung Pangrango tuh udah mau arah ke Jakarta kan. Terus tiba-tiba ada pikiran gimana kalau kita ke Curug gitu. Itu malam Oke. ya udah akhirnya ya udah kita balik lagi deh, kita ke mana ke puncak lagi gitu kan. Akhirnya kita stay dulu nginep. Jadi ya kita nginep di warung-warung tuh kan ada penginapan di situ. Ya udah nanti pas paginya langsung naiklah kita ke Pangrango. Itu baru pertama kalinya. Gua baru pertama kali naik ke gunung bang. Oke. Pertama kali. Walaupun itu masih tangga ya, belum yang curam dan segala macam. Itu udah lumayan capek bang. Karena buat orang awam ya, Iya. wah capek banget itu ya. Udah sebutannya udah napasnya udah ngap lah gitu ya. Buat teman-teman juga ya mungkin ya mereka ya dibilang udah atau belum, ada beberapa yang udah tapi kelihatannya kayak ngap, malah dia yang lebih ngap dibandingkan gue bang. Kok lu udah pernah naik gunung tapi kayaknya lu yang lebih ngap kayak gitu ya. Jadi ya kita sama-sama ya santai aja jalannya, nggak usah buru-buru gitu kan, santai di perjalanan gak ada apa-apa ya biasalah ketemu sama pendaki-pendaki yang mungkin baru turun gitu kan. Itu ngeliatinnya, wah kayaknya seru juga nih kalau buat naik ke atas gitu ya. Ya udah akhirnya kita niatinnya memang buat ke Curug doang gitu kan. Jadi kita naik ke Curug sampai di atas itu pokoknya dari pagi jam berapa ya, kita naik ke jam 7 atau jam 8 sampai di atas itu sekitaran jam setengah 9. Nah itu kita nikmatin lah kayak biasa gitu. Terus tiba-tiba ada satu teman yang bilang kita lanjut ke atas yuk coba. Tapi nggak sampai atas banget ya, lanjut ke atas, penasaran aja. Tapi dia ngajakin itu udah sore sebenarnya, udah sore karena udah kelamaan di Curug kan. Iya. Akhirnya kita naik ke atas, ya itu udah mulai beda tuh jalurnya, udah nggak ada ya jalanan yang rapi lah gitu kan, udah masuk jalur gunung gitu kan. Kok makin ke sini, kok udah sepi banget, udah jarang banyak orang gitu kan. Ini kita lanjut nggak? Udah lanjut. Nah dari situ mungkin ya karena teman-teman mulutnya udah pada kayak gitu ya, jadinya apa ya omongannya kurang bisa dijaga gitu kan. Kurang bisa dijaga, jadi adalah yang naik gunung mah biasa lah gitu kan, gampang lah naik gunung buat sampai atas doang gampang. Ada ya ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya kalau gue pribadi bang, karena ya menghargai lah namanya kita tamu kan. Nah ya udah kita jalan aja kayak biasa sampai akhirnya gue pribadi bang, gue nggak berani ngomong karena gue ngelihat babi bang. Babinya gede banget bang, bukan babi sewajarnya ya. Oke. Kan di gunung itu kan pasti ada babi kan. Cuma kok ini babi gede banget ya? Gue salah lihat apa enggak sih? Babinya gede banget. Tapi babinya warna putih. Babinya warna putih. Itu gue nggak tahu gue lagi halusinasi atau kayak gimana. Tapi gue ngeliat sampai 2 kali. Saking nggak beraninya ngelihat karena babinya itu pas posisinya itu di belakang kan. Terus nyamping gini, ya gue cuma dengar suaranya ngik apa ngik gitu kan. Terus tiba-tiba dia nengok ke gue langsung buang muka. Gue mau cerita bang, tapi gue belum berani gitu kan. Jadi gue diem aja. Sampai akhirnya teman gue satu teriak, dia kalau dia lihatnya beda, bukan babi. Apa yang Dia malah lihat gorila katanya. Gorila. Mungkin karena dia omongannya dari awal naik itu udah apa ya, kasar omongannya. sompral ya. Sompral gitu kan. Emang ada satu anak yang agak sompral omongannya gitu kan. Jadi dia kayak ngeremehin naik gunung tuh gampang gitu kan. Padahal ya dia sendiri ngap pas lagi naik itu baru kita ke arah Curug gitu loh. Makanya kita nyoba naik ke atas itu ya sebenarnya mau enggak gitu kan, karena udah sore banget gitu kan. Tapi ya maksain ya. Makanya pas dia teriak lihat gorila, dia langsung teriak sambil lihat ada gorila gede banget bilang gitu. Ada gorila gitu. Dia lari. Lah kita lari bang semua ke bawah. Itu benar-benar nggak jadi naik gitu. Nah kita sampai bawah, gorila di mana anjir gitu kan. Sampai kayak kesel banget gitu. Lu lihat di mana? Ada lek gede banget itu di situ. Lu kagak ngeliat emang? Gue nggak ngeliat. Gue belum cerita bang, masalah babi itu gue nggak cerita. Gue nggak cerita sama sekali. Ya udah akhirnya teman gue itu ya tenangin diri dulu gitu kan, karena dia omongannya udah terbata-bata kan karena saking capeknya gitu.
Jadi ya semua sampai kita ketemu tangga itu masih dibablasin sama dia. Jadi kita baru sampai turun bawah dulu. Sampai turun keluar dari si gunung itu. Iya. Baru dia ini lagi kan, cerita-cerita lagi kan. Ditanya tuh sama teman gue satu lagi. Mungkin ada satu teman gue yang emang dia dewasa banget gitu kan. Dia kasih minum dulu segala macam, diem. Lu kenapa gitu kan? Gue ngeliat gorila tadi, cuk gitu. Lihat di mana? Soalnya gue nggak ngeliat apa-apa. Iya. Karena ada lu teriak kayak gitu, kita semua panik gitu kan. Wajar dong gitu kan. Kenapa gitu kan. Ya gue gak tahu, gue ngeliat gorila gede banget gitu. Dia kayak mau nerekam gue dari jauh. Kayak lari gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Kata gue, oh dia ngeliatnya gorila ya. Kok kenapa gue liatnya babi gitu kan. Iya. Apa anak-anak yang lihat babi juga. Gue sampai bilang, sorry, lu liat gorila. Tadi gue liat babi gitu kan. Karena kita sambil tukar cerita juga kan. Lu liat di mana? Pas tadi dekat sungai, kan ada sungai kecil tuh gitu. Jadi posisi babinya tuh udah di sebelahnya gitu. Gua nggak tahu itu posisinya di mana, udah sampai di mana itunya. Karena kita dari curug itu naik nggak jauh banget sih, nggak jauh banget. Itu udah dikasih kayak begituan kan. Ya udah akhirnya si temen gue ini bang yang sompral ini, apa gue salah ngomong ya? Ya. Nah satu teman lagi ngomong, lu emang sompral dari tadi. Lu udah tahu kita lagi di gunung. Omongan lu nggak dijaga. Lu buang rokok di mana aja. Sampah lu buang di mana aja. Kita bertamu pak gitu. Satu teman tuh yang dewasa tuh ngomong kayak gitu. Dari awal udah salah. Mungkin itu teguran buat lu gitu. Jadi ya lain kali kalau lu mau ke gunung, ya anggap aja kita lagi bertamu lah ke rumah orang gitu kan. Kita hargain juga ya. Masalahnya gunung ini lebih dulu dibandingkan kita gitu kan. Dan pasti ya namanya gunung itu, alam itu kan untuk penunggu itu pasti ada. Semuanya ada. Ya, jadi ya anggap aja kita lagi mampir ke rumah orang, kita hargai dari segi sampah, ya dari kosakata juga dijaga gitu kan, attitude dijaga juga ya. Jangan sampai kayak tadi gitu. Next jangan kayak gini lagi, gue nggak ngomong gitu. Karena niat kita di sini buat wisata. Kita habis manggung, refreshing, kita ke curug gitu, terus ada niatan mau naik ke atas tapi nggak jadi karena elu gitu kan. Jadi kesalahan dari lu dari lu kayak gitu. Akhirnya ya tapi kan gue cuma ngomong kayak gini-gini. Ya jangan samain kayak di kota gitu. Saking kesel gitu kan. Gue cuma diem doang bang, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Walaupun gue di situ gue nggak ngomong macam-macam, ya, gue aja nggak ngomong macam-macam, tapi gue ditongolin yang babi putih itu. Iya. Itu gue masih nggak ngerti kenapa gitu kan. Apa ada yang salah dari diri gue atau gimana? Masalahnya babinya nggak wajar aja putih, babinya putih gitu kan. Terus teman gue lebih parah lagi mau dikejar gorila. Itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Dan babinya itu besar, Bu? Besar. Bukan babi yang biasa yang bertanduk gitu ya. Iya. Bukan, beda. Oke. Ya percaya nggak percaya ya. Makanya tadi gue bilang apa gue lagi halusinasi karena kecapean atau apa gitu kan. Tapi tiba-tiba setelah kejadian gue lihat babi, tiba-tiba teman gue teriak, dikejar-kejar gorila. Di tempat yang sama berarti? Iya di tempat yang sama. Cuma posisi kan kita jalan pelan doang gitu kan. Gue sambil jalan juga, tiba-tiba langsung lari ke belakang dia. Karena gue nggak berani cerita kan, gue nggak berani cerita sama sekali. Ya udah akhirnya ya dia lari ke belakang, ya udah. Akhirnya kita turun semuanya. Dari situlah kayak jadi pengalaman gitu. Kalau misalkan mau ke gunung kayaknya harus persiapkan diri dulu gitu kan. Dari segi omongan, attitude segala macam, niat kita mau ke gunung tuh mau ngapain gitu kan. Karena ada orang yang apa ya, mungkin meremehkan. Naik gunung itu gampang ya. Salah satunya saya teman gue itu. Oke, meremehkan dan hasil hasil udah kena sendiri gitu kan. Ya walau alam lah, kita nggak tahu juga ya. Dan juga kurang persiapan juga pada saat itu. Betul. Dari segi alat nggak ada sama sekali. Ya coba modal tas dan isinya ya baju ya. Ya baju ganti ganti sama kita habis nginep kan gitu di sana. Oke, berarti pada saat itu Bang, pendakian ke curug ya yang sangat berharga banget kenangan itu. Berharga banget. Jadi pembelajaran buat kedepannya supaya lebih baik lagi nih. Iya. Nah ngomongin tentang masalah gunung nih Bang, beberapa hari belakangan ini kan memang lagi sedang booming banget nih tentang pendaki yang hilang di Gunung Slamet dan juga diketemukan dalam kondisi MD. Dan di waktu yang bersamaan juga ada pendaki yang hilang sampai sekarang masih belum diketemukan itu di Gunung Mongkrang di bawah kaki Gunung Lawu. Nah kalau menurut Bang Pule, dari segi pandang Bang Pule itu gimana tuh Bang? Kalau buat gue sendiri ya Bang ya, kalau masalah naik gunung gitu kan ya, mungkin ya pertama tadi ya harus dipersiapin ya. Cuma ya
Karena setiap orang kita nggak tahu bang ya, ada niatnya apa gitu kan. Kadang ada dengar juga dari cerita temen naik ke gunung itu ya, ada yang mau ngambil sesuatu, ya kan. Sampai ada yang mau minta sesuatu yang macem-macem gitu kan, buat minta jodoh atau apa segala macam, itu pasti ada gitu kan. Itu kan namanya menyekutukan ya. Makanya kita nggak tahu juga yang terjadi sama beliau gitu kan. Tapi ya udah ketemu belum gitu. Kalau yang di Gunung Selamat ketemu, tapi kondisi sudah MD. Sudah MD ya? Ya itu hampir 2 minggu lah. Kalau yang di Gunung Mongkrang sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Belum ketemu sampai sekarang. Aduh, agak berat tuh kalau nyeritain tentang itu ya. Tapi sempat nyimak berita nggak sih bang di beberapa media sosial yang memang lagi booming tentang pendakian ini? Ada beberapa kan, biasanya ada FYP di TikTok kayak gitu kan. Kadang suka ngelihat ya sedikit-sedikit gitu kan. Walaupun emang nggak terlalu ini banget sama naik gunung gitu kan. Cuma ya kadang nyimak aja gitu kan. Ya berdoa aja ya semoga cepat ditemuin, walaupun mau keadaan selamat ataupun keadaan meninggal gitu kan. Seenggaknya ya selamat gitu kan. Bisa ditemuin lah. Tapi di situ. Ngomongin tentang pendaki yang hilang selama 17 hari dan diketemukan dalam kondisi MD. Nah ini kan banyak banget nih netizen yang berspekulasi kalau dia ini naik berdua, dia ini dijorokin dan dibunuh oleh temannya sendiri ketika naik gunung. Tapi menurut Bang Pule, ada nggak sih bang teman yang seperti itu bang? Maksudnya dibuat celaka teman sendiri, ada nggak sih bang? Kalau di kehidupan ya selama gue hidup bang ya, ada lah. Tapi nggak sampai yang mencelakai sampai nggak ya. Cuma ya kalau buat ngecelakain ada. Karena gue dulu pernah digituin juga sama temen, ada gitu kan. Permasalahannya karena ini dulu pas bawa motor, jadi pas mau pulang itu jadi rem digunting, salang remnya itu digunting. Jadi gue nggak tahu bang. Sedangkan dia tahu kalau posisi rem belakang gue nggak ada. Gitu. Berarti memang ada unsur kesengajaan. Kesengajaan buat celaka. Nah gitu. Ini kan konteksnya kan berbeda bang. Ini kan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau ini kan di gunung. Tapi kalau menurut Bang Pule, sama seperti cerita yang Abang Pule sempat naik ke Gunung Gede Pangrango ini, kemungkinan besar nggak teman-teman Bang Pule itu mencelakakan abang pada saat itu? Gitu. Nggak pernah punya pemikiran kayak gitu sih bang. Kalau gue pribadi nggak pernah. Maksudnya karena ya teman-teman gue yang gue lihat ya mereka akrab, mereka terbuka gitu kan. Cuma ya setiap anak-anak kita nggak tahu pikirannya kayak gimana. Mungkin ada salah satu yang iri atau apa karena kreativitasnya lebih dibandingkan dia. Ya namanya juga anak band kan, pasti ada yang saling iri satu sama lain gitu kan. Cuma ya mungkin nggak kelihatan aja. Nggak gitu sampai sebegitu parah. Nggak sampai sebegitu parah. Nah, ini kan ngomongin masalah ini, banyak netizen yang berspekulasi kalau almarhum ini sempat dibunuh. Iya. Kalau kejadian kayak gitu sih ya walau alam juga sih bang ya, kita nggak tahu setiap orang pemikirannya kayak gimana. Kalau misalkan emang kejadiannya bener sampai bener itu parah banget gitu kan. Cuma kan kita nggak bisa asal mengiyakan kalau itu dia bener dibunuh. Kita karena harus kan tahu bener netizen ini tidak tahu kronologisnya seperti apa. Kronologisnya gitu ya kan. Dia nggak tahu seperti apa aslinya kayak gimana. Jadi kita juga sebagai pendengar gitu ya kita bisa bilang iya, cuma ya kita juga harus pikir 2 kali juga, masa iya harus gitu kan. Ditelah lebih dalam lagi gitu. Kalau emang sekiranya si temannya ini yang satunya lagi nggak mau sampai ngejelasin kronologinya seperti apa, ya itu harus dipertanyakan lagi. Karena kan dia cuma berdua. Iya, itu harus dipertanyakan lagi. Kenapanya gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Atau dia tiba-tiba hilang kah? Atau kayak gimana gitu. Atau dia tidak mau berbicara karena merasa trauma mungkin. Ya mungkin. Bisa jadi juga. Bisa jadi gitu. Bisa jadi dia trauma. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pada saat itu. Mungkin bisa jadi. Dan kita ngebahas lagi tentang pendaki yang sampai saat ini masih belum diketemukan. Ini keadaan di Gunung Mongkrang. Pernah kebayang nggak sih dalam pikiran Bang Pule ini kalau Bang Pule menjadi survivor seperti itu, sendirian di tengah hutan, tersesat, apa yang bakal Bang Pule lakukan? Gue nggak bisa apa-apa paling. Gue cuma bisa nunggu bantuan dari orang lain. Kalau emang sekiranya gue memang ditakdirkan buat mati di situ, ya gue ikhlas gitu kan. Karena ya gue bingung mau mana lagi, karena
ya jalur pun juga nggak ada gitu kan. Kalaupun mau kemana pun juga ntar yang ada malah makin dalam, makin kejerumus. Kita nggak tahu depan ada jurang, Bener. ya kan? Kita nggak tahu juga kan. Jadi ya bisa dibilang pasrah iya, tapi tetap ya berdoa. Berdoa itu pasti. Pasti. Ya siapa tahu kan kita ditolong sama yang di atas gitu kan. Jadi kasih tahu ke tim SAR atau kayak gimana sampai akhirnya kita ketemu. Itu udah bener nilai plus banget buat gua kalau misalkan di posisi itu ya. Tapi kalau emang kehendak Allah itu beda, ya udah ikhlas aja. ikhlas gitu. Ini kan ngomongin pendakian di Gunung Pangrango pada saat itu berapa orang bang? Pas kita Iya. berlima. Itu aja abang masih ngerasa ada ketakutannya. Iya, ada ketakutan. Coba bayangin kau sendiri bang. Nah itu dia, kalau sendiri. Itu aja berlima aja udah ngerasa ngeri sebenarnya gitu kan. Apalagi sendiri gitu kan, apalagi sampai tersesat. Itu aja masih kelihatan jalur lah berlima. Kalau misalkan sendiri udah nggak ada jalur, udah pure bener-bener hutan, nggak ada jalur sama sekali, udah nggak tahu juga. Tapi percaya nggak sih bang sama hal-hal gaib yang ada di gunung bang? Percaya, pasti ada. Pasti ada. Jadi makanya tadi yang gue bilang bang, ya kita ke gunung mau ngapain? Tujuan kita mau ngapain? Kita bertamu gitu. Karena mereka itu semua yang ada di gunung ataupun gunung sana itu mereka udah lebih dulu dibandingkan kita. Ya anggap aja ya kayak kita ke rumah orang, kita bertamu gitu. Jadi ya dari segi omongan, ucapan itu dijaga, terus sampah juga harus kalau bisa bawa kantong kresek sendiri ya biar bisa disimpan di tas atau kayak gimana. Ya apapun ya, pokoknya tujuan kita naik ke gunung mau ke atas gitu. Habis itu pulang kayak gitu. Jadi ya pikiran kita harus jernih aja, jangan yang macam-macam karena kan yang tadi gue bilang ada juga yang kayak gitu bang, yang niatnya itu malah nyimpang, ya kan, nyembah ini segala macam, ya mungkin ada juga yang kayak gitu kan. Oke, Bang Mange, tadi kan gue udah banyak jawab nih, gue udah nanya banyak. Ya. Nah, sekarang gantian nanya gue. Mau nanya apa nih? Bang Mange kan sering banget nih naik gunung. Bang Mange punya nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain pas lagi naik gunung? Wah, banyak banget bang. Makanya kenapa gue bikin podcast seperti ini, khusus pendakian gunung. Karena memang zaman dulu, waktu pendakian ya masih ugal-ugalan, itu kita selalu melanggar apa yang sudah diterapkan oleh masyarakat setempat. Pada saat itu mungkin kita ini berpikirnya kita masih muda, masih emosional, masih belum bisa dikontrol dan segala macam. Masih ingin mencari jati diri kita sebagai apa, ya akhirnya kita melanggar sebuah pantangan itu. Melanggar itu kayak gimana tuh? Nah, contohnya kayak di Gunung Lawu, kita tidak boleh memakai pakaian hijau, tapi kita pakai. Dan juga ada beberapa gunung yang ada memang sebuah sesajen yang sudah disediakan oleh masyarakat setempat di pohon-pohon tertentu ya. Ya orang yang pergi kita makan sajennya. Kan itu kan salah satu mungkin ketidaksopanan dan ketidaktahuan gua pada saat itu ya. Terjadilah seperti hal-hal yang tidak diinginkan, dari mulai jadi teror oleh makhluk gunung dan segala macam lah. Pernah ada satu kejadian pada saat 2016. Gua sempat ngeri juga bang buat ceritain kejadian ini karena ini kejadian di Gunung Salak pada saat itu. Gunung Salak. Iya. Gua memang setelah pulang kuliah pada saat itu sore kita pulang, kita prepare segala macam. Kita melakukan pendakian ke Gunung Salak. Pada saat itu, di tahun itu, memang jalur itu belum dibuka untuk umum. Jalur Cimlati kita sebutnya, sebuah jalur yang ada di Gunung Salak, pernah dibuka saat kejadian tragedi Sukhoi. Jadi jalur itu dibuka untuk jalur evakuasi. Nah, nakalnya kita pada saat itu, karena pendaki pas-pasan, ya kita lewat sana. Lewat jalur yang lewat jalur yang evakuasi. Masih belum resmi pada saat itu. Ya hemat budget kan pada saat itu. Ya udah kita jalan aja lewat sana. Ada beberapa kejadian yang tidak masuk di akal pada saat itu. Dari mulai gua tersesat sama teman gua dan juga melihat sosok-sosok yang ada di Gunung Salak pada saat itu. Karena memang dari dulu kita naik gunung nggak mau siang bang. Karena gimana ya kalau siang atau pagi itu ya. Itu terlalu ramai bang di trek jalur pendakian, makanya kita itu ngantemnya atau naiknya ini setelah habis asar atau habis maghrib baru kita mulai trek pendakian. Ya namanya jalan malam, ya berarti kan resiko dan halangan ya apa namanya kalau gitu
pasti ada aja bang, ada halangan dan rintangannya dari mulai kita berebutan oksigen oleh pohon-pohon yang ada di hutan sana, dan juga ya kita harus siap dengan apa yang bakal terjadi di ke depan nantinya. Contoh yang saya alami di Gunung Salak pada saat itu, saya naik ber-5 orang. Kita memang dari dulu kalau naik itu agak berjarak, dalam artian kira-kira 30 atau 20 meter Jauh baru ya? ada ya gitu. Karena memang tergantung ke tergantung tingkat kesiapan kita pada saat itu, fisik dan tenaganya. Kalau misalkan kita capek, kita ngomong sama teman, break dulu, ya teman mah lanjut aja gitu. Ya kalau dia berhenti ya berarti kita berhenti, tapi kalau dia lanjut kita berhenti ya kan semakin lama semakin jauh jaraknya gitu. Ada satu momen di mana gue sempat tersesat pada saat itu, yang dimana mungkin teman-teman semua pernah dengar yang namanya halimun, kabut halimun. Oh iya. Itu sebuah kabut yang memang pekat banget hitamnya, yang banyak pendaki yang sering cerita di sini bang. Pendaki banyak yang cerita di sini kalau menemukan kabut yang seperti itu sudah siap-siap hilang. Makanya gue sempat dengar dari senior-senior gue pada saat itu, kalau lu melihat kabut di halimun, lu diem, jangan bergerak. Karena jarak pandang pada saat itu 2 meter, semeter aja nggak kelihatan. Ya, jarak dari Bang Paul ke gua itu nggak kelihatan bang. Itu saking pekatnya itu kabut. Nah ada di momen dimana kita berbaris, tiba-tiba kabut itu langsung turun dari atas, plek, udah gelap semuanya. Nah yang di atas ini teman gua sempat bilang ke gua di belakang, jangan ada yang gerak, kabut. Udah kita diem, stay, nunggu kabut ini reda dulu. Nah, setelah kabut itu reda, 2 menit, 3 menit, itu teman gue yang di depan itu udah gak ada. Nggak ada? Hilang semuanya. Lah kok bisa? Nah, itu dia makanya. Gue juga bingung lah, teman gue pada mana? Gue bilang itu kan. Ternyata, nggak lama setelah itu, gue coba buat naik ke atas. Kalau dibilang takut, pada saat itu gue takut dan panik. Gue coba naik ke atas, jalan beberapa langkah, dan tiba-tiba ada teman gue gitu. Tapi ada perbedaan antara teman gue yang asli sama yang ini nih, yang menyerupai teman gue ini, makhluk yang menyerupai teman gue ini. Ya memang dia di depan gue, ya gue ikutin aja udah. Sini bener nggak jalannya? Bener, nggak ada gitu. Ya udah jalan, gue ngikutin dia di belakang. Ya mungkin jarak sekitar 5 meter, 4 meter jalan. Tapi lama kelamaan kok agak melenceng jalurnya nih, agak beda. Karena sebelum kejadian itu, gue sudah pernah naik ke situ juga. Gue paham betul jalur itu seperti apa. Tapi pada saat itu beda jalurnya. Tapi kan gue berpikir, ya udahlah, diemin aja udah. Mungkin memang ini jalan pintas mungkin. Ya gue ikutin aja selama mungkin sekitar 15 menit, 10 menit. Lama kelamaan teman gue ini makin jauh. Makin jauh, gue makin tertinggal. Padahal pada saat itu gue juga agak sempet cepet juga bang jalannya. Gue tertinggal. Akhirnya gue panggil teman gue itu, nge. Dia nggak nyaut, malah makin cepet, tak. Dan pada saat itu yang mungkin pemikiran gue, salahnya gue karena memakai atribut yang kurang pas pada saat itu. Jadi teman gue ini pakai jaket warna merah. Semakin lama gue kejar, ternyata itu bukan teman gue bang. Wah, temen lu bang? Bukan. Melainkan sosok yang menyerupai. merah. Oh, alah, iya. I see. Kayak pas setelah gue deketin, ternyata itu bukan teman gue. Beda. Yang itu gue rasain pada saat itu mulai bau anyir dan bau bangke. Itu baunya udah menyengat banget. Akhirnya, setelah itu dia berbalik dan itu pocong. Pocong? Teman gue berubah jadi pocong. Pocong merah? Ya. Di situ pertama kalinya umur gue pada saat itu masih 21 tahun. Gue pertama kali pingsan di situ. Gue pingsan, gue sadar teman gue udah ada di samping gue. Gue nggak tahu ya itu durasi pingsan gue, kata teman gue lama. Tapi gue merasanya sebentar.
Setelah berbalik itu gue ngeliat sosok itu, gue pingsan, gue udah nggak sadarkan diri, teman gue langsung nolong gue gitu. Akhirnya gue sadar, ya gue rasa pertama kali yang gue tanya sama teman gue di mana ini? Ya lu lagi naik gunung sama gue, kata temen gue gitu. Ya udah begitu. Jadi gue kaget, ya gue nggak sadar langsung pingsan begitu. Itu yang dibilang takut gue yang gue rasain pada saat itu, takut banget. Ya mau gimana lagi, memang kita ada di hutan kan, apalagi kalau kita jalan malam ya memang seperti itu resikonya. Satu dari kita berebutan oksigen, dan dari hal-hal gaib juga pasti ada di sana itu. Tapi dari temen lu pas lu bangun itu, Iya. nemuinnya di mana? Apa Di tempat beda? yang sama. Tempat yang sama? Di tempat yang sama. Pertama kali temen gue bilang, dia marah kabut, Hah? jangan ada yang gerak. Di situ. Ternyata gue nggak kemana-mana pada saat itu, Bang. Tetap di situ? Iya. Teman gue juga nggak kemana-mana, gue tetap di situ katanya. Gue tetap stay, cuma lu aja yang hilang katanya gitu. Oke. Ya gue nggak tahu lah di mana pada saat itu. Itu. Tadi kan lu bilang lu ngelihat teman lu jadi pocong merah. Nah, gue langsung ingat kalau gue sekarang lagi project Oh, project apa, Bang? project film pocong merah. Oh. Pas banget. Oke. Nggak tahu bisa pas kayak gitu ya, karena sekarang emang project gue lagi ngejalanin itu film horor, film horor pocong merah. Ya, jadi kalau untuk pocong merah ini yang gue jalanin projectnya itu dia menceritakan tentang ada sosok perempuan yang dimana dia itu adalah dukun. Ya, dukun. Dia biasa ngobat-ngobatin lah gitu. Tapi dia difitnah sama warga di situ. Ya, dia dituduh yang macam-macam segala macam. Akhirnya dia secara hidup-hidup secara brutal. Nah, jadi ada sosok anaknya, ada 2 anaknya, yaitu Joko dan juga Aryo. Nah, jadi untuk keduanya ini sama-sama gak terima atas kejadian tersebut gitu kan. Karena posisi pas si sosok perempuan ini dibunuh, ada anaknya. Anaknya masih kecil. Iya. Jadi yang satu menerima dengan dengan lapang gitu kan, dengan kejadian seperti itu. Yang satunya lagi si Aryo ini nggak terima. Jadi dia pengen ibunya hidup lagi. Akhirnya dia bersekutulah dengan iblis untuk bisa membangkitkan ibunya lagi. Tapi dengan catatan dia harus menumbalkan satu jiwa. Oke. Gitu. Iya. Dan ada salah satu keluarga yang datang dari Jakarta, datang ke rumah untuk nyewa tempat karena dia niatnya itu buat liburan, buat refreshing gitu kan. Untuk awal-awal masih nggak apa-apa, tapi akhirnya salah satu anak dari keluarga tersebut itu kena dampak. Wah, tapi gue penasaran banget Bang sama film ini Bang. Yeah. Nah, mau nanya-nanya, berarti kan Abang lagi jalanin project film Pocong Merah. Mengalami film. Kalau boleh tahu di mana Bang tuh letak posisi syutingnya? Lokasinya. Kalau buat lokasi kita ada di Purwakarta. Oke. Di Purwakarta. Jadi untuk lokasinya itu benar-benar dibilang horor banget sebenarnya. Karena untuk rumahnya itu benar-benar rumah yang rumah zaman dulu banget, yang masih agak panggung gitu kan. Dan dalaman rumahnya pun juga itu masih kayu semua. Dari segi bangkunya, dari tempat tidur itu masih kayu semua. Jadi untuk progres syutingnya itu kita seminggu. Bang Pule ini di film itu sebagai apa tuh? Kalau gua di film Pocong Merah ini berperan sebagai Joko. Joko. Oh. Si anaknya ini. Oh, si anaknya dukun. Iya. Tapi nggak pakai ini kan belakangnya? Wih. Ya, enggak ya. Hidup Jokowi! Izin Pak Jokowi. Joko aja berarti Joko ya? aja, Joko. Suasana dan vibes-nya di lokasi syuting pada saat itu seperti apa Bang? Kalau pas awalnya dari situ sebenarnya kayak biasa aja. Kayak biasa aja pas awal-awal. Awal-awal. Karena kita kan nginep di hotel kan, Yeah. ada hotel gitu kan. Tapi pas kita pindah ke lokasinya, vibes-nya langsung beda. Vibes-nya langsung beda banget. Oke. Jadi bener-bener horor banget. Ditambah sama satu rumah ini yang lumayan gede. Dia nggak tingkat tapi gede. Yang tadi gue bilang di rumahnya itu masih rumah panggung, terus juga masih full kayu dalamannya semua. Itu dapat banget. Dan suasana itu dia dekat jurang. Dekat jurang. Itu something itu udah kebon semua. Iya. Ini kan berarti kan lagi ngejalanin film horor Bang. Mau tanya nih Bang Pule, saat menjalani proses syuting pada saat itu sempat ngalamin kejadian yang aneh-aneh nggak sih? Atau dari segi-segi horornya gitu? Pas lagi progres syuting Pocong Merah, ada beberapa ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, itu ada dari segi pas pengambilan itu baterai sempat
baterai kamera ya, Hah? itu sempet ngebul 2 kali. Ngebul, Ngebul 2 kali. kebakar bang. Dibilang kebakar sih enggak kebakar, tapi dia ngebul, kayak overheat gitu. Oh, Padahal itu cuma habis dicas dan Iya. kebutuhannya seperti biasa. Karena dari DOP pun juga bilang itu nggak pernah kejadian. Itu nggak pernah kejadian. Jadi agak sedikit aneh dan janggal juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika pengambilan pengambilan pas si sosok pocong merah ini kan si sosok si Katium. Katium ini kan jadi sosok pocong merahnya. Itu ada kejanggalan di kameranya, jadi nggak fokus, nggak bisa fokus, ngeblur terus. Tapi pindah ke yang lain tuh fokus. kalau ke sosok pocongnya enggak? Enggak. Padahal ya pocongnya ya ini, si Katium ini dia jadi pocong merah. Tapi dia nggak bisa fokus kameranya. Nggak tahu masalah teknisi atau apa, tapi pas coba dihilangin, posisi dipindahin si Katiumnya, coba pindah lagi kamera. Lah ini fokus. Oke. Tapi giliran si Katiumnya di sini difokusin lagi ke kamera, loh kok nggak fokus ya? Coba dimatiin dulu kan. Itu agak sedikit menghambat waktu kan. Iya. Karena ditambah kan udah malam juga gitu kan, mungkin udah di jam 2:30 pagi. Karena itu kan kita pas posisi pengambilan pocong merahnya itu posisi pocongnya itu di beda tempat. Itu dia di atas lagi, di kayak sebenarnya tempat wisata sih sebenarnya, tempat wisata di atas. Cuma memang vibes-nya dapat banget sih, horor dapat banget di situ. Jadi nggak tahu juga ya, karena ya baik lagi tadi ya, karena itu gunung, agak gunung kayak gitu bentukannya, ya pasti banyak lah kayak gitu. Atau kita ya yang lupa izin atau gimana. Tapi kalau ditanya izin pasti udah ada gitu. Cuma mungkin kurangnya bahasa kali ya. Karena kan kebanyakan kru-krunya dari Jakarta juga gitu kan. Ya mungkin ada atau enggak dari pemain juga yang salah sebut atau gimana gitu kan. Jadi dampaknya ke alat mungkin gitu ya. Kita nggak tahu juga. Tapi kan kalau orang film setahu gue bang, udah canggih-canggih bang. Itu dia. Alatnya canggih, terus juga dari segi orangnya memang sudah profesional semua kan? Profesional semua. Alatnya udah keren semuanya. Tapi kok bisa ngeblur begitu? Itu dia. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa gitu kan? Dan ini proses syutingnya malam? Malam. Nggak siang bang? Siang kita paling ya pas di rumah itu ada siang, selebihnya malam. Selebihnya malam. Paling kalau siang-siang itu yang ambil dramanya aja. Iya. Malamnya baru udah masuk yang mencekam-mencekam. Wah. Nah, kalau dari kru atau pemain ini bang, ada nggak sih bang yang diganggu sama sosok sana? Kalau dari kru ada sebenarnya satu orang mungkin dia memang bisa kali ya. Kru sebagai apa bang ya? Apa ya gitu? Kayaknya dia yang bikin kopi. Oh, oke. Kayaknya dia bisa gitu kan. Jadi pas lagi gue lagi ke belakang mau bikin kopi atau mau bikin teh lagi gitu lupa. Dia kayak ngomong sendiri gitu kan. Ngomong sendiri gitu. Padahal gue nggak ngajak ngomong. Gue kira dia lagi ngomong kan sama orang. Makanya gue lihat sebelah kiri. Lu ngomong sama siapa bang? Oh enggak biasa lah gitu. Gue kira lagi telepon. Enggak. Taunya lagi nggak telepon. Makanya gue tanya, lu ngomong sendiri sama siapa sih? Ngomong sama siapa? Kan gue nggak lagi ngajak ngomong lu gitu kan. Adalah gitu kan. Udah aman kok pokoknya. Nah, itu sedikit agak aneh gitu. Kayaknya ini orang bisa kayaknya ini. Oke. Jadi dia kayak sedikit-sedikit kayak dia ngeliat kanan kiri, kayak lihat posisi aman atau enggak gitu, dia lanjut lagi. Bukan ngelihat posisi aman karena dia lagi melakukan hal yang macam-macam, bukan. Tapi karena dia lagi ngelihat situasi, mungkin ada adegan seperti ini, dia lagi ngelihat takutnya ada yang ganggu. Itu dia bisa ternyata. Oh. Sampai sempat nanya berarti? Sempat nanya. Apa yang dia lihat? Dia tuh pas dia baru mau ngejawab itu pas sudah di hotel sebenarnya. Oh, pas sudah selesai syuting. Selesai syuting dia baru ngejawab. Gimana jawabannya? Kalau gua pas di posisi itu gua berusaha buat ngejaga aja gitu, biar nanti dari sana, dari sini, dari atas, dari bawah itu biar nggak ada yang macam-macam gitu ya kan. Tapi ya gua nggak bisa sebenarnya kayak gitu karena ya energinya kuat semua di sini. Kayak gitu, energinya kuat semua di sini. Jadi ya pinter-pinter di kitanya aja gitu. Dari kitanya ya sebagai tamu di sini ya usahakan ya kebersihan dijaga gitu kan. Mungkin rumah ini udah lama juga nggak ditempatin gitu kan. Jadi udah pasti yang nunggu udah banyak gitu kan. Jadi ya kita ya sebagai tamu ya udah habis pakai bersihin gitu kan. Bahasa juga dijaga. Udah itu aja sih sebenarnya, dia ngomong kayak gitu juga. Ya kurang lebih sama kayak kita mau naik ke gunung aja lah gitu. Kita bertamu. Sebelum memulai proses syuting film Pocong Merah ini, kan dari beberapa cerita dulu itu memang kalau kita mau kemana-mana minimal ada kunciannya bang, atau sebuah ritual. Nah, saat pengambilan proses syuting Pocong Merah ini, dari tim sendiri ada nggak sih yang
memang sempat melakukan sebuah ritual atau memakai adat istiadat setempat sana itu? Sebenarnya kalau dari kita kemarin pas progres syuting ini untuk awalan, ya sebenarnya nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang neko-neko. Ya Oke. cuma izin buat nempatin di sini, buat progres syuting semoga dilancarin. Oke. Setelah itu doa kayak biasa. Oh. Kalau buat ritual yang macam-macam, sorry kayak misalkan potong ayam segala macam itu nggak ada. Oke, berarti cuma kayak selamatan aja mungkin Selamatan ya, aja gitu. untuk meminta izin kita pakai tempat nih gitu ya. Biar dilancarin juga progres syutingnya. Oke, tapi alhamdulillah lancar Bang. Alhamdulillah lancar. Selain dari itu udah lancar kok. Oke, mengenai masalah horor nih Bang. Berarti kan sebelum melakukan proses syuting film Pocong Merah ini kan berarti Abang pernah dong ngalamin yang namanya kejadian horor. Nah, saya mau nanya nih Bang, perbedaan antara ketemu horor langsung dengan proses syuting film horor tuh gimana tuh Bang rasanya? Perbedaannya jadi kayak ketika lagi proses syuting ini kan biasanya kan vibes-nya beda gitu kan. Nanti pas yang aslinya seperti ini lebih parah lagi gitu kan. Jadi kalau untuk perbedaannya karena kalau progres syuting itu kan kita pasti banyak teman-temannya juga kan. Walaupun kita keadaan sendiri tapi padahal di situ rame. Oke. Jadi walaupun ada make upan pocong merahnya bener-bener real banget lah gitu. Pocong merahnya bener-bener mirip banget kayak aslinya gitu ya. Walaupun nggak tahu karena setiap asli itu seperti apa kita nggak tahu kalau pocong itu. Nah, kalau untuk perbedaannya pasti jauh. Ya. Karena kalau itu kan hanya mengira-ngira aja. Seolah-olah ya mungkin kayak gitu bentuknya. Tapi kalau misalkan di dunia nyata itu benar-benar beda. Ya kayak Bang pernah nggak juga? Kalau untuk pocong belum pernah alhamdulillah sampai sekarang. Jangan sampai lah. Oke. Jangan sampai. Tapi kalau dari horor lain? Dari horor lain beda project ya. Oke. Beda project. Ini di kehidupan nyata ya, asli ya? Kehidupan nyata itu di luar tag ya. Oke. Di luar tag. Jadi posisinya itu ini di project film pertama Pule gitu. Nah, itu kita habis selesai tag lagi santai lah. Kayak biasa lah lagi ngobrol-ngobrol, nyantai ngopi. Jadi posisinya itu kita di villa sebenarnya. Cuma villanya itu memang katanya villanya itu udah 50 tahun nggak pernah ditempatin. Katanya. Oke. Dan di villanya itu kan di bawahnya ada kolam renang. Itu kolam renang udah hijau banget. Udah hijau banget sumpah. Sampai akhirnya mungkin karena kita ada project syuting di situ, dibersihin lah. Jadi bersih lagi airnya kan. Nah, jadi ada satu momen ya sebenarnya dua kali foto ya. Aduh sayang banget fotonya lupa itu. Sempat difoto pada saat sempat foto gitu. Jadi posisinya tuh gua Bang lagi megang clipper. Oke. Megang clipper foto. Pas sendiri itu di belakang tuh ada pocong. Wah, Putih. Jadi dibilang siluet dari lighting. Bukan. Bukan, nggak ada. Maksudnya bener-bener ke depan. Lampu tuh ke depan semua, nggak ada ke belakang. Nggak ada pantulan cahaya sama sekali. Di depan nggak ada kaca. Jadi semua belakang tuh udah kebun. Udah kebun. Jadi si pocongnya itu bener-bener ada di posisi di sini Bang. Kalau misalnya lihat dari kamera. Jadi gue begini nih. Megang clipper. Dia di sini dia. Di sini. Itu jelas banget. Cuma ya nggak tahu benar atau enggak. Cuma ya dari pemain-pemain lain ataupun dari kru pun juga mengira itu pocong. Kayak gitu. Gimana Bang perasaan itu? Ya sempet kayak gua hapus nggak ya? Gua hapus nggak ya sampai kayak gitu. Tapi nggak dihapus gitu. Masih ada cuma Nggak tahu di mana itu ya. Nggak tahu di mana ya. Nanti coba cek dulu masih ada atau enggak. Itu benar-benar kelihatan banget sih bentukannya. Kayak soalnya kan dia agak sampingan dikitnya sama lighting kan. Cuma lighting posisinya benar-benar di belakang gua Bang. Nah, sedangkan kalau si pocong itu agak jauh sedikit di sini tuh, dekat kebun. Dan itu bukan siluet dari... Bukan siluet. Sempat, berarti kan Abang ngelihat langsung dari foto ya Bang ya? Iya. Itu gimana Bang reaksi Abang? Ya, pertama, takutkah atau... Takut pastinya. Takut banget di situ kan. Makanya, apa gua hapus kali ya? Makanya di situ posisinya teman juga ngeliat kan. Coba gua lihat sini ya. Dia sampai lihat lagi ke belakang gitu kan, maksudnya buat mastiin. Siluet kali lah gitu kan. Ya kali siluet ya gitu kan, siluet kali ya. Coba dicek lagi tuh sama kru kan. Si Pula habis foto di belakangnya ada penampakan katanya dilihat sama dia. Dia lihat lagi. Kayaknya nggak mungkin kalau siluet dari lampu dia kayak gitu kan. Krunya langsung ngomong gitu kan. Enggak, ini pocong ini. Ini pocong ini. Nah, pas dibilang pocong kayak gitu, gue panik Bang. Bukan panik ya, kaget langsung. Aduh, gue hapus nih. Takutnya jadi pikiran udah jauh banget sial atau kayak gimana gitu kan. Sampai mikir baju yang dipakai tuh kayaknya gue buang aja. Sempat kepikiran begitu berarti. Saking takutnya gitu kan. Maksudnya
apa ya, kejadian langka juga kan kayak gitu Heeh. kan. Yang tidak diinginkan tiba-tiba nongol gitu kan. Oke. Kalau kata orang dulu kan, kalau misalkan dia tiba-tiba nongol kan sial katanya. Kitanya sial, dianya juga sial. Iya benar. Terus Katanya. siapa yang untung bang? Ya, yang untung ya ini besok pagi. Nah, berarti kan abang ini udah beberapa kali memerankan film horor bang ya? Mm. Dari film-film horor sebelumnya, atau dari daya tarik film Pocong Merah ini, perbedaannya dengan film horor-horor lain itu seperti apa bang? Kalau untuk film Pocong Merah ini kenapa wajib ditonton ya, maksudnya Ya. gitu ya? Karena film Pocong Merah ini bukan cuma sekedar horor aja, tapi di sini juga ada pesan-pesan moral yang bisa diambil. Oke. Ya, yang simpelnya itu jangan pernah menyekutukan Allah, Mm-mm. gitu kan? Karena dari semua ilmu lain itu nggak ada yang bisa ngalahin ilmu Allah, gitu. Jadi ya satu ilmu paling besar itu cuma yang di atas, gitu. Oke. Simpelnya kayak gitu. Sebelum- Tapi untuk pesan-pesan moral lainnya banyak banyak yang bisa pasti. diambil di situ. Makanya wajib nonton. Wajib tonton nih bang ya. Tapi menurut Bang Pule sendiri, film Pocong Merah ini lebih menarik nggak sih ketimbang film horor lainnya? Pasti menarik dong. Film Pocong Merah ini udah pasti menarik ya. Dari segi progress syuting ya, Oke. terus juga dari artnya, dari tampilan-tampilannya itu udah wah banget ya. Jadi ya bisa lah bersaing sama film yang lain ya. Karena Iya, setiap iya. orang kan punya penikmat ya, nikmatin penikmat film horor dan segala macam ya. Ya semoga suka dengan film Pocong Merah ini kayak gitu. Oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Untuk jump scare-nya kira-kira banyak kan tuh bang film Pocong Merah ini? Buat jam sekarang Iya. nonton langsung makanya. Gue paling takut lagi kalau denger suara begituan. Makanya tuh YouTube gue nggak ada gitu-gituannya bang. Karena di komen mulu sama netizen. Oh, Bang iya. jangan pakai itu, Oh jangan pakai itu ya, oke. Karena kan vibes-nya kan nonton di HP sama di bioskop langsung kan beda pasti. Iya. Semoga teman-teman semua kalau misalkan penasaran ya Hmm. apa isi dalam cerita di Pocong Merah ini, langsung aja datang ke bioskop-bioskop terdekat rumah Anda gitu ya. Tapi ini seluruh Indonesia, Bang. Seluruh Indonesia. Oke, Bang Pule, ada pesan-pesan nggak sih Bang buat para pendaki nih yang memang sekarang ini kan lagi booming banget pendakian nih, dan banyak juga kejadian yang kecelakaan di gunung. Kalau untuk Bang Pule ini mungkin ada sepatah dua kata buat teman-teman yang suka menaik gunung atau gimana gitu Bang? Kalau buat gue sendiri Bang ya, gue orang awam yang mungkin baru naik gunung itu baru ke Gunung Gede dan itu nggak sampai atas ya karena ada kejadian tadi. Jadi buat teman-teman yang mau naik gunung ya, yang harus dipersiapkan ketika naik gunung itu ya pikiran pertama harus positif gitu. Niat kita ke gunung mau ngapain gitu ya. Terus juga persiapan semua harus disiapin kayak logistik dan segala macem. Apalagi ya, jangan yang macem-macem gitu. Karena niat kita cuma satu buat sampai ke atas terus bisa pulang dengan selamat juga gitu kan. Anggap aja kita bertamu ke rumah orang gitu. Jadi untuk dari segi bekas kita makan atau apapun itu kalau bisa bawa kantong rek sendiri. Biasa sih kalau untuk yang pendaki udah paham semua. Jadi kurang lebih ya dari gua Bang paling cuma kayak gitu aja sih. Oke, untuk lebih sopan santun aja berarti. Lebih sopan Iya, santun iya. dari segi omongan, terus juga dari segi ya lebih ke omongan sih. Karena kalau misalkan sompral ya kayak tadi kejadian teman gua bisa jadi kejadian lagi sama orang lain. Mungkin ya. Nah, kita nggak tahu kan walau-walam. Iya. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya, entah itu dari hatinya gitu kan, dia niat dia mungkin ya ngomong sama temennya mau ke gunung ya mau have fun segala macam, tapi pas sampai gunung taunya Nyari gitu kan, nyari jodoh gitu nyari jodoh misalnya. gitu kan, Oke, iya benar. bisa jadi kayak gitu kan. Oke. Tapi buat Bang Pule sendiri nih, ada keinginan lagi nggak sih Bang buat mencoba buat naik gunung lagi gitu? Waduh, pengen sih Bang, Pengen sih Bang, Oke. tapi kayaknya harus dibimbing lah sama yang udah berpengalaman lah. Oke. Soalnya kalau gue pribadi emang masih buta Bang kalau buat naik gunung. Berarti memang pengen, cuma harus nemuin teman yang tepat buat naik gunung. Berarti. Jadi kalau mau naik, katanya bareng anak-anak Bang sini. Kita juga sering ngadain beberapa jalan-jalan gitu kan, naik gunung ke beberapa gunung yang ada di Indonesia. Kalau misalkan memang nanti ada waktunya dan mau coba, boleh Bang, bareng kita aja naiknya nanti. Insya Pokoknya Allah. have fun lah Bang. Oke, siap. Asal jangan ngajak teman gue satu itu aja dah. Ya nggak apa-apa Bang, ajak lagi biar kita coba lagi di sana nanti. Semoga dia udah tobat sama omongannya. Iya, benar. Oke, Bang Pule, terima kasih banyak nih Bang ya, udah Terima kasih. mau
kemari dan menceritakan kisah horornya ya, Ah. dan sekalian buat promosiin film Pocong Merah. Dan gue penasaran banget nih apa isi nanti di film Pocong Merah tersebut. Gue pasti bakal nonton sih bang. Gue penasaran Wajib dong harus nonton. dari segi gambarnya kayak gimana, grafisnya kayak gimana, biar nanti kita menemukan perbedaan antara horor ini gitu ya bang. Di bioskop Kesayangan Anda. kalian. Wah. Dari gua Bang Mange kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.